Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan, senang kita bisa bersama-sama kembali hari ini untuk bisa bersaat teduh bersama. Kita akan menggali lebih dalam lagi firman Tuhan di perikop yang selanjutnya. Namun kembali sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada, sungguh itu karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhanku untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami hari ini Tuhan
berfirman-Lah ya Roh Kudus, ajar kami. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita bisa kembali lagi menggali firman Tuhan secara berkala. Perikop, kita sudah sampai di perikop yang ke-180. Saya mengucapkan terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menggali firman Tuhan. Saya percaya setiap orang yang rindu, haus dan lapar akan firman Tuhan, ia akan dikenyangkan dengan kebenaran. Oleh karena itu mari kita akan baca firman Tuhan hari ini. Di perikop yang ke-180 ini kita akan baca di kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-42 sampai yang ke-50. LAI memberikan sebuah judul, Siapa yang menyesatkan orang, dan tentang garam. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua tanganmu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi, minta Roh Kudus mengajar kita secara pribadi. Roh Kudus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Tolong ajar kami, singkapkan segala rahasia yang tersembunyi dari firman-Mu, buat kami hidup taat sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat serius bagi setiap kita, karena Tuhan menginginkan sebuah kesempurnaan dalam diri kita. Waktu kita dituntut Tuhan untuk memberikan korban persembahan, Tuhan selalu merindukan, menginginkan persembahan itu tidak bercacat, tidak bercela, sebagai persembahan yang harum, yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu setiap kita haruslah mengerti mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa persembahan yang terbaik dari hidup kita adalah persembahan tubuh. Seluruh hidup kita adalah sebuah persembahan yang layak, yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Bukan materi, bukan keuangan, bukan apapun. Itu baik jika kita persembahkan sepaket dengan seluruh hidup kita. Manakala hidup kita tidak menjadi sebuah persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang tidak membawa persembahan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa akan ada penyesatan-penyesatan baik dari luar maupun dari dalam yang mencoba untuk menyesatkan setiap kita, sehingga kita tidak memungkinkan lagi untuk memberikan persembahan yang kudus, yang benar dan yang sempurna, yang tidak bercacat. Tantangan yang pertama yang harus dihadapi adalah tantangan yang dari luar. Alkitab memberikan sebuah peringatan buat siapa saja yang mencoba melakukan penyesatan.
Dikatakan di ayat yang ke-42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Ini sebuah peringatan buat Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan, yang mencoba untuk menyesatkan, mengajak, menuntun orang-orang yang baru percaya maupun dari anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan sebuah dosa. Di tengah-tengah iman yang baru bertumbuh, kekristenan yang masih tunas, kita mencoba mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, maka setiap kita sedang melakukan sebuah penyesatan. Ini juga peringatan buat setiap kita, saudara dan saya, yang senantiasa mengajar. Karena Tuhan inginkan kita melakukan dan mengajar orang-orang yang baru percaya maupun anak-anak sekolah minggu dengan sebuah pengajaran yang benar. Resiko buat setiap kita yang mengarahkan mereka ke jalan yang salah, sehingga mereka menangkap sesuatu yang salah untuk terus menjadi panutan hidup mereka. Ini sebuah dosa penyesatan. Dan Alkitab mencatat, daripada orang ini melakukan penyesatan kepada anak kecil yang percaya pada Tuhan untuk melakukan sebuah dosa, lebih baik dia dikalungkan di lehernya sebuah batu kilangan lalu dijeburkan di laut. Dari ayat ini Tuhan sangat memperhatikan orang-orang Kristen yang baru lahir, yang baru bertumbuh. Atau Tuhan sangat memperhatikan anak-anak kecil yang percaya pada Tuhan. Oleh karena itu, jika di antara kita, di sekeliling kita ada anak-anak kecil, tugas setiap kita adalah menjaga mereka supaya mereka tidak disesatkan. Mengajar mereka, menuntun mereka untuk hidup benar. Sejak mereka masih kecil, didik mereka, ajar mereka, tuntun mereka melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Taruh setiap iman kekristenan yang teguh. Dasar itu harus dibangun atas mereka. Dan bukan sebaliknya menyesatkan mereka dengan membujuk mereka untuk melakukan sebuah dosa. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara adalah seorang Kristen yang baru lahir, maka penting buat Bapak Ibu Saudara untuk menggali firman Tuhan secara seksama, supaya mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan dan tidak mudah disesatkan. Ayat yang ke-43 sampai 47 ini berbicara tentang penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang keluar dari dirinya. Dikatakan bahwa apabila tangan ini menyesatkan, lebih baik dipenggal. Kaki ini menyesatkan, lebih baik dipenggal. Kalau mata ini, salah satu dari mata ini menyesatkan, lebih baik juga dicungkil. Tuhan inginkan sebuah pemurnian korban yang tidak bercacat. Dikatakan lebih baik punya tangan tudung, punya kaki satu, punya mata satu, namun masuk dalam kerajaan Allah, daripada kita punya anggota tubuh yang sempurna, namun kita dibuang ke neraka. Bukankah Tuhan inginkan setiap kita dipersiapkan sejak semula untuk melakukan sebuah pekerjaan baik? Tangan ini Tuhan suruh, Tuhan perintahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Namun jika tangan ini menyesatkan tangan yang lain, lebih baik tangan itu supaya kita tetap mampu melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan baik. Oleh karena itu, kadangkala hobi-hobi yang kita punyai menghalangi kita untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik buat Tuhan. Lebih baik kita penggal saja hobi itu. Kita mengkikis, kita menanggalkan setiap kebiasaan, hobi yang menghalangi kita untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Itu jauh lebih baik. Menyakitkan mungkin buat setiap kita, namun itu jauh lebih baik daripada kita dibuang ke neraka. Alkitab mencatat ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara.
mempertahankan sebuah kebiasaan yang menghalangi kita untuk melakukan segala pekerjaan baik, atau menanggalkan semua kebiasaan, hobi, kesukaan yang membawa kita kepada neraka. Penggalak kaki yang menghalangi kita untuk melangkah dalam ketaatan, keraguan-raguan dan kebimbangan, kekhawatiran dalam diri, sehingga kita ragu-ragu untuk melangkah dengan iman. Seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan bilang tinggalkan kekhawatiran itu, tanggalkan, dipenggal. Lebih baik kita percaya, berserah kepada firman Tuhan dan melakukan tepat seperti yang firman Tuhan katakan, daripada kita masuk neraka. Saya tahu mengampuni itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Bagaimana seorang yang benar, tidak bersalah apa-apa, namun disalahkan, dihakimi, dituduh, difitnah. Sakit hati memang. Namun kalau kita mau melakukan setiap pekerjaan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, ampuni mereka, doakan mereka, bawa mereka di hadapan Tuhan. Rasa sakit itu harus kita tanggalkan. Pahit hati itu harus kita tanggalkan. Luka hati harus kita buang. Jika tidak mampu, maka lebih baik dipenggal. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan inginkan setiap korban dan persembahan kita sempurna. Karena itu tanggalkan hobi dan tanggalkan setiap rasa pahit yang menghalangi kita untuk melakukan pekerjaan baik dan melangkah dalam ketaatan. Ada banyak hal, kepandaian kita akan sangat mungkin menghambat kita untuk melangkah dalam ketaatan. Logika kita akan selalu hitung-hitungan dengan untung dan rugi untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau tanggalkan semuanya. Berserah di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan pikirkan untung dan rugi waktu kita melakukan firman Tuhan. Tuhan inginkan kita hidup dalam ketaatan. Segala yang menghalangi kita untuk hidup dalam ketaatan, Tuhan minta penggal itu dari hidup kita. Hal yang sama dengan mata. Jika mata ini menghambat kita untuk melihat karya Tuhan yang besar, untuk mampu melihat sebuah visi Tuhan yang besar, mata ini menghalangi kita untuk melihat orang-orang sekitar kita dengan belas kasihan, lebih baik dicungkil. Alkitab mencatat di kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat 34 berkata begini, mata itu pelita tubuh. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Namun jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Itulah kenapa penting buat kita lebih baik punya satu mata daripada dua mata, namun membuat hidup kita jadi gelap. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Yang nyata-nyata atas hidup kita itu belum tentu dari Tuhan. Apa yang kita alami sekarang, yang kita rasakan, apa yang kita lihat sekarang, itu belum tentu gambaran yang sebenarnya yang Tuhan sedang rencanakan atas hidup kita. Oleh karena itu, mampukan kita melihat jauh ke depan dari semua janji yang Tuhan berikan buat kita. Waktu Tuhan, rancangan Tuhan, itu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Biarkan mata ini mampu melihat jauh ke depan, masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Kegenapan janji-janji yang mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara belum saudara terima, namun mampukan mata ini melihat dengan benar bahwa Tuhan selalu menepati janji itu. Apa yang kita lihat sekarang, jika itu menghalangi kita untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa atas hidup kita, rancangan Tuhan yang baik mau Tuhan genapi atas hidup kita, maka tanggalkan. Jauh lebih baik jika kita percaya, menyerah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya ingatkan, Tuhan inginkan sebuah kesempurnaan, karena Bapa itu sempurna. Persembahan tubuh yang baik adalah memiliki mata, kaki, dan juga tangan yang sempurna, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Karena itu, segala yang menghambat kita untuk bisa memiliki korban yang sempurna itu tanggalkan.
walaupun sakit.